Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to tutorial PLC. Ya, pada video kemarin kita udah sedikit bingung atau membingungkan tentang PID kayak gitu ya untuk pembukaannya. Ya, mungkin sekarang kita akan mulai masuk di program biar tambah bingung. Enggak lah, kita biar tambah bisa. Oke, jadi kemarin udah saya jelaskan ya tentang PID di screen HMI-nya kayak itu. Kalau ada belum jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Kemudian saya akan mengenalkan dulu di programnya. Jadi untuk program PID itu nomor instruksi ke 190 pada PLC Omron kayak gitu ya. Terus kemudian penulisannya gini ya, PID 190 SC atau D. Kemudian saya buka pen dulu biar mudah. Oke, jadi kan ini ada input word ya. Jadi kalau teman-teman mau menulis di Cek program tinggal tekan tombol I, kemudian nanti kan keluar kolom seperti ini nih. Nah, keluar kolom seperti ini baru ketik PID. Jadi kemudian spasi ya, spasi, kemudian kita taruh misalkan S input wordnya misalkan D100 kayak itu ya. Kemudian untuk first parameternya misalkan D200. Nah, terus kemudian hasilnya kita taruh D300 kayak itu. Ini bebas mau taruh mana aja kayak gitu. Oke, itu pertama untuk cara penulisan instruksi program PID, udah paham lah. Kemudian selanjutnya ini yang perlu saya bahas ada parameter. Jadi parameter PID setting itu teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada C, C+1, C+2, C+3, C+4. Ini artinya apa sih Mas kayak gitu. Lah, jadi untuk artinya C ini apa? Ini adalah ini nih teman-teman. Jadi teman-teman kan tadi udah ini nih ada first parameter buat ini kan C nih. Nah, berarti yang di sini C itu ya itu berarti yang ini berarti yang D200 kayak gitu. Di D100 ini adalah S, ini C, kemudian ini kan ini D. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kan ada C nih. C, C+1, C+2, C+3, C+4, nah itu. Berarti yang kita gunakan, yang kita setting nantinya kan ini nih dimulai dari D200. Cara bacanya gitu. D200 misalkan C, berarti C ini ntar untuk set value, berarti kan ini D200. Nah, kemudian ini di layar ya ada C+1 ini sama dengan D201. Kemudian C+2 ini D202 kayak ini dan seterusnya kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau setting, misalkan setting set value ya kita masukkan data ke D200. Kalau kita mau setting proportional bandnya atau P itu kita taruh di D201 dan seterusnya kayak gitu. Kita lihat dulu di ini lebih detail lagi ya. Itu tadi cara setting move datanya. Kemudian ini untuk deskripsinya ini ada C to C+8, berarti ada 9 data yang kita pakai nantinya. Saya ke bawah dulu ya. Nah, ini ada nih dari C, kemudian C+1, C+2, C+3 sampai C+8. Jadi yang kita setting untuk program PID ya. Nah, ini mulai D200 sampai D208 gitu. Berarti ada 9 word kayak gitu. 208 mulai 0 ya, 0 sampai 8 kan 9 kayak gitu. Jadi kenapa teman-teman bisa perhatikan di HMI itu ada 8 ini ya. 8, kemudian yang satu itu saya taruh mana? Saya taruh di ini buat inputnya ini. Jadi 9, ini 8 settingan dan ini set pointnya kayak gitu. Jadi ada 9, itu cara baca tabelnya yang ada di help dari CX Programmer. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di sini ada ini ya, change with on input condition. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada kayak C, ini kan allowed berarti boleh ketika dalam apa namanya itu dalam instruksi PID itu on. Misalkan saya buka C programnya dulu, ini kan allowed kan, lah C
C, misalkan C sebentar. Nah ini contoh programnya ya, teman-teman mungkin kalau saya tunjukkan langsung kayak gini sedikit pusing kayak gitu ya, makanya itu saya pecah satu-satu biar gak terlalu banyak. Nah misalkan kita kan tadi yang allowed C itu kan berarti ini nih kan D200 lah. D200 itu kan kita setting melalui ini nih yang di bawahnya ini kan D0 move D0 ke D200, jadi inputan 200 itu mendapatkan dari D0. Jadi ketika W0 D01 ini aktif, kita bisa merubah data yang ada di C. Jadi kalau D0 ini kita rubah, jadi dia boleh, intinya kayak gitulah. Kalau yang selanjutnya ini kan change B chart with input condition on jika bit 1 dan bit 5 is 1, jadi on. Ini nantilah agak rumit. Jadi kalau contoh yang beda ini not allowed, ini yang sampling period ya, yang C+4. Jadi apa yang dimaksud tidak boleh di sini? Nah, jadi ketika kita ke program kan C+4 berarti kan 203. 0 1 sorry. Berarti 5 ding. 0 1 2 3 4. Ini ya yang sampling. Jadi kalau ini lagi on nih, lagi on. Ini kita gak boleh rubah karena tidak. Kenapa mas gak boleh dirubah ya? Dari omronnya sendiri ada keterangan not allowed, gak boleh kayak gitu. Oke, itu untuk cara bacanya gitu ya. Kemudian apalagi yang perlu saya tambahkan kali. Jadi kita belajar gak banyak-banyak ya biar gak mumet. Ini cara baca tabel yang ini. Kemudian ini saya tambahkan. Ini kan ada yang 3 poin yang nanti kita otak-atik dulu. Pertama ada set value. Jadi misalkan ini teman-teman perhatikan di HNI ya, itu kan ada set value, set point atau set value. Ini kan 2000 nih. Nah, jadi misalkan ini set point ini saya atur dari sini ya. Jadi jangan bingung. Misalkan ini saya atur menjadi 100. Nah, gini saya enter akan jadi 4000 dia. Nah, itu untuk set point dari PID-nya. Jadi ketika kita setting 100 maka ntar dia berpengaruh sama output PID-nya kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu proportional band atau P. Jadi kan ada PID. Berarti kalau proporsionalnya di layar ini C+1 ini ya. Nah, kalau ini kita atur maka ya fungsi proporsionalnya misalkan kayak 1000 ini kan kita atur jadi 500 kayak itu kita atur di situ di C+1. Kemudian untuk setting ranknya itu teman-teman harus perhatikan ya, di situ ada 001 sampai 27 0F hexa atau 1 sampai 999 desimal. Jadi ini kita bisa atur sampai 9999 kayak gini. Nah, sampai ataupun mulai dari 1 ya. Kita setting 0, nah maka dia tetap nggak ngaruh karena nggak bisa. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada integral, yaitu sama fungsinya kita atur. Kalau integral itu dia nilainya sampai 8191 kayak gitu ya. Ini kan kenapa 99 kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di layar, integral operation not execute. Lihat catatan 1 kayak gitu ya. Jadi kenapa saya setting 999? Karena nanti kita akan belajar menggunakan fungsi P dulu kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada D, derivatif, yaitu di C+2 kayak gitu ya. Untuk nilainya, untuk derivatifnya itu dia nilainya sampai 18191. Nah, ini kan kenapa saya setting 0, teman-teman bisa perhatikan di layar. Nah, itu tidak tereksekusi. Jadi nanti kita akan belajar proporsional dulu. Untuk integral dan derivatif kita nonaktifkan terlebih dahulu kayak gitu. Untuk kenapa D saya isi 0. Kemudian untuk sampling periodnya, itu ada di ini ya, C+4. Nah, ini bisa kita setting 1 sampai 999 desimal itu ya. Kemudian
unitnya per 10 milisecond kayak gitu. Atau jadi kalau maksimum dia itu 99,99 second kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu ya video kali ini untuk penjelasannya untuk setting PID tadi, kenapa proporsi. Jadi kita pakai yang proporsional dulu. Untuk yang integral dan derivatif itu kita nonaktifkan dulu. Caranya integral itu kita setting 999, kemudian untuk derivatifnya kita setting 0 kayak gitu. Itu ketentuan dari omronnya. Oke, mungkin itu ya biar gak banyak-banyak videonya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.